Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap telah mengantongi catatan yang tidak terungkap di publik terkait pengusutan kasus penembakan Brigadir Joshua. Menko Mahfud juga menyebutkan kasus penembakan Brigadir Joshua bukan kasus kriminal biasa karena ada unsur psikohierarki dan psikopolitis. Pengusutan kasus penembakan Brigadir Joshua Huta Barat di rumah Irjen Verdi Sambo kembali mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo meminta kasus Brigadir Joshua dibuka sejujur-jujurnya. Saya tidak punya pendapat siapa yang salah, apakah Brigadir J atau Sambo atau si Barata atau siapa. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya hanya mengatakan buka sejujur-jujurnya karena semua kita punya catatan yang tidak muncul di wacana publik, tapi kita catat dan itu real. Nah, kalau menyimpang dari fakta-fakta yang masuk itu ya kita Jadi arahan Presiden, pemerintah pusat itu sampai sekarang ya cukup sudah benar. Pokoknya buka gitu aja, Presiden tidak masuk ke teknis penyidikan. Menko Polhukam tidak boleh masuk ke pro justisia, tapi memberi arahan yang akan mengawal pelaksanaannya dari sudut kebijakan negara, bukan dari teknis penyidikan. Mahfud MD menjelaskan agar bersabar menunggu hasil pengusutan kasus Brigadir Joshua. Pasalnya, kasus Brigadir J berbeda dengan kasus kriminalitas biasa. Saya katakan, maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar, karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Gitu. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya katanya gampang. Bahkan para purnawirawan itu kalau kayak gitu gampang, Pak. Itu kan tempatnya jelas, ini kita sudah tahu lah. Tapi saya katakan oke, jangan berpendapat dulu biar Polri memproses bahwa itu memang gampang, tingkat polsek aja bisa. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Kan sudah sampaikan. Pada 21 Juli lalu, Presiden Jokowi menyoroti kasus Brigadir Joshua agar dibuka secara transparan. Buka apa adanya. Jangan buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah. Terima kasih, Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Sebelumnya pada 12 Juli, Presiden juga merespon insiden penembakan di rumah Irjen Sambo. Tembak-penembak di internal Polri, Pak. Ini bagaimana, Pak? Dari Presiden mungkin kepada Kapolri seperti apa? Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya. Akankah kasus penembakan Brigadir Joshua bakal terungkap terang benderang? Tim TV One mengabarkan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dan nanti kami juga akan melibatkan Kabar Reskrim tahun 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Kami juga berusaha untuk menghadirkan pihak kuasa hukum, baik itu dari kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo maupun kuasa hukum dari Baradae. Namun sejauh ini kami terus coba sehingga nanti bisa respon dan bergabung di Kabar Petang Etisar. Ya. Dan sekarang pemirsa, kami akan langsung saja menyapa ada Pak Kamarudin selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Selamat sore Pak Kamarudin. Selamat sore pemirsa TV One yang budiman. Pak Kamarudin, apa hasil audiensi keluarga dengan Pak Mahfud MD, Pak Kamarudin? Apa respon dari Pak Mahfud MD?
Untuk hal itu saya tidak bisa berkomentar karena saya tidak ada di sana dan saya tidak mendapatkan pemberitahuan dari keluarga. Baik. Pak Kamarudin, soal pernyataan Bapak juga langsung ditanggapi oleh Menko Polhukam mengenai CCTV di rumah Verdi Sambo yang rusak tersambar petir. Bahkan Pak Mahfud mengatakan harusnya publik lebih cerdas logikanya untuk menilai CCTV tersebut. Kenapa Bapak sampai menyebutkan bahwa yang petirnya saja diperiksa, Pak Kamarudin? Betul, karena kan dari pihak sana kan informasinya itu kan terus berubah. Pertama, 4 hari pertama perkara ini kan ditutupi dari hari Jumat ke hari Senin. Namun karena ada rilis kecil-kecilan di Sungai Bahar di hari Minggu, maka di hari Senin mereka berlomba merilis dari pihak Mabes kan begitu ya. Dengan menyatakan berdasarkan hasil otopsi almarhum meninggal kan begitu, tembak menembak katanya. Kemudian ketika ditanya oleh ayah ibu daripada almarhum mana bukti CCTV-nya, di situ disebutkan tidak ada CCTV karena itu adalah rumah dinas. Lalu ketika ayah ibu almarhum mengatakan, masa sih di rumah pejabat utama Polri tak ada CCTV? Di sini warung-warung kecil termasuk sekolah SD ini pakai CCTV loh kan begitu. Lalu mereka memarahi ayah ibu daripada almarhum seolah-olah pertanyaannya itu dianggap memojokkan pejabat utama Polri yang rombongan jenderal itu. Nah, kemudian akhirnya mereka bersitegang dengan mengatakan kalau begitu kalian saja ngomong, kami hanya boleh mendengar kan begitu. Akhirnya si Kombes Pol keluar dengan cara menghormat jenderalnya sehingga digantikan penjelasannya oleh Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Kemudian tidak lama ada rilis ternyata CCTV dulu memang ada tapi sudah disambar petir 2 minggu lalu. Kemudian berubah lagi, dekordernya diturunkan oleh orang yang bukan Polri. Nah, kemudian berubah lagi berdasarkan rilis Komnas HAM, CCTV-nya tiba-tiba ketemu kembali, berarti petirnya mengembalikan kan begitu. Demikian juga yang menurunkan dekordernya itu mengembalikan, maka orang yang mengembalikan dan petir ini kan layak dibuatkan berita acara pengembalian kembali dan layak diminta keterangan karena ini kan petir buatan kan begitu. Nah, itu menjadi alasan saya supaya lebih terang karena tugas penyidik itu adalah membuat terang masalahnya, bukan membuat rumit seperti ini. Kemudian tadi malam itu kan saya bertemu penyidik. Bagaimana kita bisa percaya penyidik ini sedangkan hal yang paling sederhana belum dilakukan, yaitu barang bukti berupa pakaian almarhum ketika dibantai sampai dengan tadi malam belum ada pada penyidik. Demikian juga 3 handphone, demikian juga sepatu, kaos kaki dan baju dalamannya yang tentulah di sana banyak darah yang bisa diuji tetapi sampai tadi malam belum ada pada penyidik. Nah, kemudian hal yang lebih sederhana lainnya adalah sampai tadi malam semua dari pihak Ibu Putri termasuk Ibu Putri, Bapak Verdi Sambo dan atau ajudan-ajudannya belum ada yang dimintai keterangan. Lalu perkara ini kapan bisa selesai? Yang dimintai keterangan baru dari pihak saya selaku pelapor gitu loh. Jadi oleh karena itu saya bilang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, tolonglah tidak cukup hanya berpidato saja, bentuk tim independen, bentuk tim penyidik koneksitas atau tim pencari fakta, melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, akademisi, praktisi, NGO atau apapun namanya itu termasuk penyidik dari Bareskrim Polri. Karena kenapa? Karena saya menemukan penyidik yang sekarang tidak cukup kuat untuk membuka perkara ini. Karena penyidik yang sekarang itu dari Pidum Polri itu semua adalah mantan anak buah daripada Bapak Verdi Sambo ketika Pak Verdi Sambo sebagai Dirtipidum sebelum beliau menjadi Kadipropam. Jadi termasuk diri yang sekarang itu adalah mantan anak buahnya waktu itu kalau nggak salah itu Kasubdit. Jadi bagaimana ini kita suruh anak memeriksa orang tua atau murid memeriksa guru atau anak harimau memeriksa induk harimau, ini kan logika yang tidak masuk akal. Maka saya malah curiga jangan-jangan mereka ini berusaha terus mendapat informasi dari kita tapi untuk disuguhkan ke sana supaya mereka punya antisipasi. Itulah kira-kira yang menjadi alasan saya
bukan tidak percaya kepada penyidik, tetapi mereka ini bebannya terlalu berat. Seperti saya ungkap minggu lalu, saya sudah belasan tahun jadi pengacara terhitung sejak tahun 2007. Tapi saya baru menemukan 2 kali perkara di mana polisi sangat ketakutan terhadap perkara itu, yaitu tahun 2011, polisi Republik Indonesia sangat ketakutan sehingga saya membuat laporannya saja waktu itu berdebat dari jam 5 sampai jam 2 pagi, mulai dari penyidik perwira pertama sampai perwira tinggi, kemudian jaksa juga ketakutan semua sampai saya disambut oleh Jampitsun, Japidum waktu itu, mereka mengatakan, yang kau laporkan Medan Utara kok kami ini minggu depan sudah tidak di sini katanya. Saya laporkan KPK pun tak berani waktu itu, sampai akhirnya saya melapor kepada Koramil dari Aceh waktu itu, tetapi ikut mendengarkan apa itu perwira menengah dari polisi yang bekerja di KPK, kan begitu. Nah, kemudian perkara kedua di sini adalah mereka kembali ketakutan lagi. Kenapa mereka ketakutan? Ya karena ini bebannya berat gitu loh. Gitu. Oke, lantas kan Presiden sudah menyampaikan 2 kali loh, Presiden sudah menyampaikan usut tuntas kasus ini diungkap seterang-terangnya, bahkan juga pihak dari keluarga sudah berdiskusi, katakanlah diterima oleh Pak Mahfud MD. Ada secercah harapankah dari sini yang mungkin bisa untuk mengungkap peristiwa ini? Pak Kamarudin, Anda optimistis? Tidak ada harapan di situ. Tidak ada harapan di situ karena itu kan cuma pidato Bapak Presiden. Pertanyaannya pidatonya dilaksanakan apa tidak? Faktanya sampai tadi malam hal yang paling kecil yaitu handphone almarhum belum ditemukan, belum ada pada penyidik. Pakaian almarhum yang seharusnya itu ada kalau nggak salah di penyidik atau di di rumah sakit Polri sampai tadi malam belum ada pada penyidik. Jadi apa yang mau kita harapkan dari mereka? Hal yang paling kecil saja belum dilakukan. Kemudian belum ada yang dimintai keterangan dari pihak sana. Lalu kapan bisa terang masalah ini? Kan begitu. Oleh karena itu, kasihan mereka, kita paksa bekerja untuk mengerjakan hal yang sulit bagi mereka. Mereka saja sudah dipimpin Brigadir Jenderal sangat ketakutan. Saya mau menyerahkan bukti aja melalui WhatsApp misalnya, kalau ada bukti tambahan, mereka sangat ketakutan. Jangan ke saya, kata yang satu. Data yang salah, jangan ke handphone saya. Artinya ini beban psikologis buat mereka itu sangat berat. Lalu apa yang kita harapkan? Oleh karena itu, karena kecerdasan saya berdasarkan pengalaman saya yang selalu berani mendobrak segala sesuatu, saya sudah ingatkan, bentuk tim independen. Bapak Presiden jangan cuma berpidato, bentuk tim independen, libatkan penyidik koneksitas. Pak Kamarudin. Harus ada unsur angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, termasuk dari kepolisian, termasuk dari praktisi maupun akademisi gitu loh. Baik, supaya transparan dan jujur gitu loh. Presiden kan sudah menunjuk Mahfud MD untuk mengawal kasus ini. Bahkan Pak Mahfud mengatakan mengantongi banyak informasi yang belum dibuka ke publik mengenai kematian Brigadir J. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa.